kualitasnya si Sintayong maunya segini, pemain kita masih segini. Ya udah deh Pak Erik, naturalisasi aja katanya. Karena kan kalau dihitung itu udah 13 tuh Pak. Ya tanggung saya bilang sih, terusin aja. Kalau bisa 11-11 ya nanti main. Kalau perlu sama cadangan-cadangannya kita itu semua udah naturalisasi gitu loh. Sekarang gini, masyarakat itu dia nggak komplain kalau mereka sudah pakai seragam. Dia nggak peduli, yang penting menang. Itu aja. Selama dia pakai seragam timnas, menang. Dia nggak peduli itu namanya siapa kek, si Orat Mangun, Roh Mangun, katanya dia bilang gitu. Kan? Jadi apa namanya kebijakan naturalisasi ini, ya kalau saya ngelihatnya mau sampai kapan? Sampai kapan akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia? Ya kalau bagi saya jawabannya simple, ya selamanya. Selama memang masih ada stok pemain keturunan Indonesia, kenapa enggak? Timnas negara lainnya juga melakukan hal yang serupa kok, nggak ada masalah juga. Kalau kita melihat tim-tim usia muda di negara lainnya juga sama. Mereka mencari ada atau tidak pemain mereka yang punya garis keturunan negara mereka ya, yang bisa membela timnas negara mereka. Jadi nggak ada masalah juga. Dan menurut saya ini harus berkesinambungan. Kalau kelompok umur janganlah. Seperti U16, sekarang udah ada kan 2. Saya pikir nggak ada. Ternyata begitu kemarin lihat lawan Laos ya, kemarin apa Kamboja? Laos lawan Laos ya ada juga nih gitu. Kalau U16, U19 atau U20 janganlah pakai naturalisasi, habislah pemain kita ini, kasihan yang berkompetisi di sini. Yang senior aja udah cukup satu itu aja yang jadi korban naturalisasi. Kan? Jangan juga yang ke bawah kasihan lah anak-anak kita ini, ya kan? Kita kan bola ini nomor 1. Jadi apa olahraga nomor 1, source-nya juga banyak. Dan banyak juga yang bingung kok untuk timnas U19 dan sebelumnya juga untuk timnas U16 kok memakai pemain-pemain keturunan Indonesia, kenapa tidak pemain-pemain lokal? Ya stoknya dari mana bos yang berkualitas, ya kan? Coba kasih dong referensi, ya kan? Karena targetnya ini kan cukup tinggi ya, apalagi bagi timnas Indonesia U19. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan pemain-pemain muda yang berkualitas, yang bisa bersaing bukan saja di level Asia tapi juga di level dunia pada saat kompetisi usia muda kita ini belum dengan sistem full competition. Dan justru lebih banyak sekarang pemain-pemain keturunan Indonesia yang ingin membela timnas Indonesia. Bukan untuk mencari popularitas, sama sekali bukan untuk mencari popularitas, tapi mereka memang punya niat yang baik untuk bisa membela timnas negara leluhurnya. Seperti yang dikatakan oleh Jens Riven bahwa dia sangat senang bisa membela timnas Indonesia dan dia sangat fokus untuk bisa membawa timnas Indonesia juara di Piala AFF U19. Bahkan dia bertekad untuk bisa menjadi top skor. Kan bagus pemikiran seperti itu kan. Artinya sang pemain memang punya keinginan untuk membawa timnas Indonesia kita berprestasi. Walaupun ini masih di level U19, gak masalah. Ya prestasi kan senior yang dilihatnya. Kalau ranking FIFA yang bawahnya kan nggak dilihat. U23 aja kemarin nggak pengaruh poin kok. Yang apa namanya Piala Asia kemarin. Jika nanti kita ada timnas U14, kalau bisa dicari juga pemain-pemain keturunan. Nggak ada masalah. Kita harus welcome mereka dong. Asalkan mereka punya garis keturunan Indonesia, dan yang kedua, mereka punya kualitas. Kualitas sesuai dengan kebutuhan dari timnas kita. Apalagi nanti di level senior kan, kabarnya akan ditambah 2 pemain lagi. Dan ini sangat bagus. Membandingkan apple to apple lah, pemainnya lah gitu kan. Ya diasporanya juga diaspora kelas berapa. Nah kan, kalau saya ngelihat sih diaspora kita juga kan, kita lihatlah kemarin. Hampir 70% mungkin ya, pemainnya diaspora. Ngelawan Filipina aja ngos-ngosan. Zaman saya dulu kalau ketemu Filipina tuh lokal sama lokal ya, maksudnya dia nggak ada naturalisasi, kita juga nggak ada naturalisasi. Dibantai 7-0, 6-0. Ya bisa juga 13-1 waktu itu. Ya kan? Saya lupa tuh skornya. Cuman ya naturalisasi ini ya kalau saya ngelihatnya mau sampai kapan? Ya pertanyaan tentang kapan atau sampai kapan naturalisasi? Ya agak perlu ditanyakan juga. Atau kenapa ada juga pemain-pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi di level U19, buat apa juga ditanyakan. Lebih cepat lebih baik pada saat usia mereka masih muda. Jadi sudah kita amankan dulu. Kalau kita menunggu, nanti mana tahu memang mereka juga membela timnas Belanda, kan sayang juga, ya kan? Dan saya pikir mereka juga punya niat untuk bisa membela timnas Indonesia. Mereka ingin memberikan yang terbaik. Bahwasannya nanti mereka menjadi populer, ya itu plus point. Ya kan, tapi mereka bukan mencari popularitas. Jadi sama juga seperti di timnas senior, kita lihat begitu banyak pemain yang sekarang bisa memberikan performa mereka secara konsisten. Apalagi sekarang banyak pemain-pemain yang memang permainannya begitu stabil ya. Dan juga kan yang lucunya nih sekarang yang saya mengikuti pemberitaan di media ya, di media digital dan juga di akun-akun media sosial. Nah, saya nggak tahu ini benar atau nggak, tapi negara-negara tetangga kita juga sekarang coba untuk meniru cara kita untuk mencari pemain-pemain keturunan.
Tapi mereka sangat sulit mencari pemain-pemain keturunan. Nah, inilah plus point bagi Indonesia. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan pemain-pemain keturunan Indonesia ini? Dan memang sekarang mulai berkurang lah ya mereka yang kontra dengan para pemain keturunan. Walaupun ya banyak yang juga menilai seharusnya ya gak perlu juga nih di level junior lah ya, istilahnya di level junior. Tapi gak ada masalah sama sekali. Biarkan mereka sudah masuk dong di level U19. Ya kan, biarkan mereka sudah bisa mulai mengenal rekan-rekan yang lain. Kan nanti sebagian besar dari para pemain ini yang berada di skuad timnas U19 akan diorbitkan ke timnas senior. Jadi dengan program jangka panjang seperti ini yang kita harapkan akan lebih banyak pemain keturunan Indonesia yang bisa membela timnas Indonesia untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Bukan untuk menutup peluang bagi para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi nanti siapapun yang ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia harus bisa bersaing, dan pada saat dia diberikan kesempatan harus bisa memberikan performa terbaiknya. Dan saya yakin semua pelatih yang melatih timnas Indonesia baik di level senior, U19 dan juga U16, tiga-tiganya adalah profesional. Mereka akan melihat pemain mana yang perform, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan tempat sebagai pemain inti atau juga akan bisa menjadi bagian dari skuad. Salam olahraga, jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan sebuah perdebatan ya antara Bapak Irwadi dengan Bung Binder ya. Di situ membahas soal naturalisasi yang mengarah ke U16, U19, U20 atau yang timnas usia lah ya. Level umur lah. Di sini Pak Irwadi membantah keras agar naturalisasi itu cukup di timnas senior saja katanya sih. Cuman di sini kata Bung Binder, dan saya sangat setuju dengan pendapat Bung Binder bahwa naturalisasi ya tidak cukup hanya timnas senior. Bila perlu ya dari usia 14 tahun, 16, 17, 18, 19, 20. Kalau memang ada talent atau yang memenuhi syarat, yang memang berkualitas, kenapa tidak? Kenapa harus nunggu tim senior? Semua bisa dinaturalisasi asal itu tadi ada keturunan darah dari Indonesia tentunya. Dan kalau kita berpikir lagi ya, seandainya kita ini orang tua mereka, pemain-pemain sepak bola yang ada di luar, yang orang tuanya entah kakek neneknya itu masih keturunan bangsa Indonesia, kita sebagai orang tua justru sangat mendukung sekali. Jadi kalau menurut saya ya, harusnya orang-orang model si Toel, Pak Irwadi ini harusnya berpikir secara berbalik dong. Bagaimana kalau kita orang tua mereka? Apa perasaannya kalau seandainya ditolak, diprotes segala macam? Justru ini kesempatan. Jangan dikira enak sekali Wiran jadi pemain sepak bola, gampang bener jadi naturalisasi. Jangan seperti itu dong. Harusnya berpikir secara realistis. Harusnya nih. Jadi kalau menurut saya ya, orang memprotes naturalisasi atau diaspora, sedangkan mereka-mereka itu yang peraturan FIFA sekarang ini orang yang punya keturunan dari atau berdarah Indonesia, entah itu dari pihak ibu, entah dari pihak bapak, kakek, nenek. Peraturannya itu sekarang seperti itu. Otomatis lah pemain yang dinaturalisasi atau diaspora jelas punya keturunan darah Indonesia. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan. Kalau dulu ya orang luar negeri atau orang bule asal main bolanya pinter, dinaturalisasi, dan rata-rata usianya memang sudah di atas usia dewasa, usia di atas 25 tahun atau 30 tahun. Jadi renggang waktunya sangat sedikit sekali. Tapi kalau sekarang U16, U14, jangka waktunya itu masih panjang. Kalau memang dia memang benar-benar bertalenta, apa nggak sayang kalau sampai diambil oleh negara lain? Kalau bisa kan memang dia berdarah Indonesia, ya silahkan. Kita selalu terbuka, harusnya pikirannya seperti itu. Jadi menurut saya sekarang ini tidak relevan lagi kalau mengkotak-kotakan ini pemain lokal, pemain naturalisasi, udah nggak zaman lah. Kalau menurut saya ya siapapun dia, kalau memang
dia berbaju tim nasional, wajib kita dukung. Pasalnya dalam tanda petik, di sini diaspora itu masih ada keturunan dari darah dari Indonesia. Dan mereka juga punya hak untuk menjadi warga negara Indonesia. Apalagi mereka bertalenta, berprestasi lagi. Jadi pasti itu, apalagi orang bertalenta pasti diperebutkan semua negara. Dan apabila mereka itu memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, kita harus bersyukur dong. Harusnya berpikirnya seperti itu. Tetapi ya, mungkin mereka ada kepentingan lain, begitu mengkritik Sintayong, mengkritik naturalisasi, dan mengkritik Pak Erick Thohir ini, aduh, kalau kata saya sih, itu orang kerjaan aja. Kita tahu dong kapasitas seorang Erick Thohir. Beliau pernah megang Inter Milan selama berapa tahun. Dan pengalamannya sungguh sangat luar biasa, nggak perlu diakuin lagi lah. Dan harus bersyukur sekarang PSSI dipegang oleh Pak Erick Thohir. Orang yang relasinya sangat luas di seluruh dunia, bahkan di FIFA saja bisa dilobi sama Pak Erick Thohir. Dan itu sebuah keuntungan buat timnas Indonesia, buat bangsa Indonesia. Memang kalau orang berbuat baik itu ya selalu aja ada saja yang menyangkanya tidak baik, dan itu saya anggap ya hal-hal yang wajar saja. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentarnya, like, dan subscribe. Karena dengan subscribe video dari Mas TV akan mendapatkan bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.